Nah, seperti itu. Jadi gambarannya untuk membuat program, kita merumuskan dulu, mendefinisikan dulu permasalahannya apa. Kemudian ya kita buat diagramnya, kemudian buat programnya. Nah, ini yang harus, kalau untuk membuat program itu sebenarnya itu hanya soal bahasa ya, bahasa dan logik sini. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan. Aturan dalam bahasa C seperti ini, aturan dalam bahasa PHP beda lagi ya. Jadi kalau umpamanya pakai ini Java, nah ini beda lagi aturannya, menggunakan kelas. Ini kalau warnanya ini dia warna apa yang keywordnya lah, ini bahasa apa, instruksi-instruksi yang sudah dikenali oleh sistem dengan menggunakan bahasa Java. Kan agak panjang-panjang gini kan, tapi tetap aja di sini ada logiknya ya. Ada apa, kita membuat program itu seperti kita menulis tapi secara logik. Di sini umpamanya kenapa dia ada space. Kita mam enggak? Enggak. Ada space di sini kan, dia masuk ke dalam. Jadi kalau kita menulis program itu, Turun ke tas. Ram itu tegas. halo, siapa itu? Lanjut aja ya. Udah, ini. Nah, jadi ada apa? Blok. Jadi kita paham bagaimana program itu dibuat blok-blok gitu ya. Jadi yang namanya program itu, umpamanya di sini ada main gitu ya. Terus satu blok itu sudah dijelaskan ya. Ini menggunakan kurung awal buka, kurung awal tutup. Ini satu blok program. Jadi dieksekusi di dalam ini. Nah, di dalam ini ya penulisannya dia masuk ke dalam, sampai terakhir return no. Return no ini artinya dia ini kembali ke sistem. Jadi udah selesai barunya gitu. Program sudah dijalankan, selesai, kembali ke sistem. Ini memang masuk ke dalam untuk bisa memudahkan kita membacanya. Alur logikanya, karena nanti mungkin ada kondisi seperti ini ya, kondisi-kondisi seperti ini. Kan percakapan gini kan dia berarti sini kalau diterjemahkan, jika umpamanya gitu ya, maka masuk statement-nya taruh di sini. Kalau tidak, maka jadi ini kenapa masuk ke dalam ya, supaya kenapa tidak sejajar dengan ini, supaya tahu bahwa statement di dalam ini itu bagian dari kondisi ini. Nah, itu cara-cara atau teknik-teknik di dalam programming gitu ya. Nah, itu yang perlu dikenali. Oke, kita cukup kalau untuk mempelajarinya caranya tidak sulit, hanya kita perlu latihan dan mengenali apa-apa saja di dalam yang ada di dalam program tersebut. Umpamanya soal variabel seperti itu ya. Variabel itu yang biasa kita gunakan ketika kita mendefinisikan satu nilai yang sifatnya dinamis ya, pokoknya jadi dia mau program dia memperoleh variabel dengan penulis atau assignment yang punya sintaks. Jadi kalau kita membuat variabel ini. Kalau kita membuat variabel,
tentukan. Jadi variabel itu jadi A ini variabel. Jadi kita definisikan ini A ini adalah sebuah variabel. Kemudian apa ini itu A diberi nilai 5. Nah, jadi kita definisikan dulu variabelnya, kemudian kita kasih nilai untuk bisa nantinya kita gunakan nilai itu. Jadi variabel itu ya bebas kan, makanya kan ada X ditambah Y sama dengan 2, banyak gitu kan. Kalau Y sama X ini kan bebas. Pokoknya kalau Y sama dengan 1, maka X-nya, ini kan variabel. Atau X plus Y sama dengan C, kalau Y-nya 1, X-nya 4, maka C-nya 5. Nah, ini kan variabel. Ini variabel, ini operator. Operator. Kalau ini perbandingan, assignment atau nilai. Assignment, memberi nilai. Sama dengan A sama dengan 2, ya kan? Berarti 2 ini diberikan ke A. Nilai A itu diberikan nilai 2. Jadi kita mengenal seperti itu, sama seperti umpamanya ini ya. Seperti ini ya. Ini kan kita harus kenal ini. Ini tipe datanya apa. Ini kan ada ini ya, number, currency, voting, dan ini punya apa? Ini sesuai dengan kebutuhannya. Umpamanya katakanlah kita ketik di sini 12 Januari 2021 gitu kan. Ini kan formatnya seperti ini. Tapi kalau kita ganti date, long date, kan tipe data. Jadi tipe data. Nah, nilai itu bisa diberikan. Ini nilai value, kan, yang bisa nanti dikalkulasi lah seperti itu ya. Kita hitung. Ini ya kemarin sudah kita bahas ya, tipe data. Kalau angka itu number, kalau ada teks, ada char juga ya. Nah, ini perlu kita ketahui seperti apa ya, variabel apa, tipe data apa gitu ya. Jadi kalau variabel ini contohnya ya. Contoh nama variabel bisa name, AX, nama apa. Pokoknya jangan menggunakan keyword yang ada di bahasa pemrogramannya. Keyword itu kata kunci ya. Nah, kemudian sini tidak boleh mengandung spasi. Jadi umpamanya kalau variabel itu kita umpamanya buat integer nama gitu, nama gitu, nggak boleh ada spasi. Jadi kalau mau dijadiin satu ya pakai underscore bisa. Ini penamaan variabel. Kita membuat variabel itu bebas gitu. Nah, kalau ini integer, ini tipe data. Oke. Tidak boleh mengandung simbol khusus, namanya tidak boleh. Di sini ada integer apa nih? Ya, .2, dolar, tanda tanya. Sini nama variabel tidak bisa begini. Gitu. Ya ikutin secara normal saja gitu. Panjangnya bebas.
Kemudian deklarasi menggunakan deklarasi itu seperti ini. Ini deklarasinya. Artinya apa yang kita tulis di dalam program itu, setiap instruksi itu namanya deklarasi. Ini deklarasi. Apa yang kita tulis sampai akhir dari statement. Akhir dari statement itu kan diakhiri dengan titik koma. Nah, contohnya ini kita mendeklarasikan. Ya, ini mendeklarasikan. Itu hanya ini aja. Jadi caranya adalah kita ini aturannya ya, ini itu tipe datanya apa. Jadi kita definisikan dulu tipe datanya apa. Kalau seandainya kalau tadi di Excel seperti ini, itu kan kita caranya ya, kita sorot sel ini, pilihan tipe datanya apa. Ini kan secara visual ya. Secara visual kita pilih itu kan tipe datanya apa. Tapi kalau dalam program, di dalam program itu tipe datanya dulu, baru variabel. Ya. Nah, ini contoh-contoh variabel. Ya. Nah, ini variabel yang kita definisikan, variabel. Nah, nanti banyak ya jenis-jenisnya, pokoknya gitu. Kalau ini jelas apa tipe datanya karakter. Ini tipe datanya float, itu yang desimal, double, yang lebih besar lagi ada di table ya, kalian bisa lihat. Kemudian ada tipenya array. Array itu seperti ini bapaknya. Ini merepresentasikan ada 10 elemen di dalam array. Dia kalau digambarkan dia seperti itu. Array. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10. Dari 0 ya, dari 0 sampai 9. Dimulainya dari. Nah, ini namanya array. Array itu rentetan atau apa ya? Satu urutan lah, satu urutan. Nah, kalau model ini dia cara penulisannya juga seperti ini. Jadi umpamanya nama namanya gitu, nama array 516 seperti itu. Jadi ini nanti kita inilah, nanti sambil jalan nanti kita akan tahu. Tapi model-modelnya seperti itu. Kalau seandainya ini model begini, ini dua dimensi. Nah, contohnya seperti apa kalau kita lihat di Excel ya, ini bisa jelas kalau kita lihat di Excel. Ini kalau seandainya ini satu baris, ini satu array, semuanya di sel ini kita kasih apa 10, 4, 6, 7 dan seterusnya gitu ya. Ini satu baris, ini satu array, satu. Tapi kalau seandainya umpamanya 20 seperti ini, terus begini. Nah, kalau ini 2. Ini matrik. Matrik itu ya berapa baris, berapa kolom. Kalau ini dia array tadi. Jadi ya cara penulisannya di dalam program seperti tadi itu. Jadi nah, ini barisnya,
ini kolomnya. Umpamanya ada 2 baris, ada 2 kolom. Kalau ini 1, ini berarti 1, 2, 3, 4, ada 4. Isinya ada 4. Nah, ini contoh dari contoh-contoh tipe data lah. Tipe data itu data yang memiliki karakteristik. Ada yang memiliki tipe data integer, float, dan seterusnya tadi ya. Macam-macam, tipe data macam-macam. Ada array, ada karakter. Nah, ini harus kita kenali. Kita harus mengenal ya. Nanti kalau tidak kita kenal, ya kita nggak bisa menggunakan. Dan cara menggunakannya seperti apa? Ini contohnya. Ini ya. Ini kan berarti seperti ini. Ini N, tipe datanya N, tipe datanya integer, kan? Ini kalau bahasa kita, bahasa sehari-hari. Kemudian N diberi nilai 66. Itu maksudnya itu. Ya, jadi harus kita pahami. Kemudian kalau ini kan, nah ini cout ini kita perlu pelajari. Kalau ini bahasa C++, C++ itu untuk menampilkan di layar, di monitor cetak atau cetak. Nah, ini harus kita kenal. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Ya sama kalau kita belajar bahasa pada umumnya, bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Sumatera, ya harus sering-sering dipakai. Kalau jarang dipakai, kita tidak akan tahu, tidak akan bisa menguasai. Ya. Nah, ini kalau konstanta itu langsung dikasih nilai const. Ini tinggal ngikutin aja sebenarnya. Kalau untuk konstanta berikan nilai const. Kalau ini berarti variabel. Gitu aja. Ya, ini hanya cara-cara penulisan. Ini tipe dasar, nah seperti ini ya. Jadi tipe dasar ini sudah ada tabelnya ya. Kalian bisa ya di sini tipe data dasar ada karakter, ada integer, ada long dengan nilai batas nilainya ini jangkauan nilainya ya. Kalau integer itu mulai dari minus 32768 sampai plus 32767 seperti itu. Kalau long tambah panjang lagi, ini berapa digit ini kan. Jadi kalau seandainya mau menampung sampai miliar atau triliun, nah itu pakai kalau miliar sampai miliar ini long. Kalau float bisa sampai eksponensial pangkat 38, double lebih besar lagi, long double lebih besar lagi. Tapi memang nanti semakin besar ini sesuai kebutuhan aja penggunaan dari tipe data ini gitu ya. Penggunaan tipe data ini disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Untuk programnya tipe data menggunakan char, integer. Ya, kemudian ada juga tipe data string dan karakter. Nah, kalau string itu kumpulan dari karakter. Kalau karakter itu hanya satu. Kalau string itu ini kumpulan karakter. Kumpulan karakter. Ya, itu jenis tipe-tipe data.
Nah, kalau paling enak memang di Excel ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah umpamanya, nah di Excel ini bisa menampung berapa banyak. Nah kalau dia number sini panjang ya, panjang 3. Ini kalau kalian lihat ya, di Excel kan udah, umpamanya kita kasih ini ya. Nah, ini Excel bisa menampung berapa banyak. Kalau kita tambah counting number. Ini kalau saintifik ini sama kan, ini nilainya ini dia eksponen, dia sederhanakan jadi pangkat berapa gitu, 3, pangkat eksponensial. Oke, itu tipe-tipe data gitu ya. Jadi nanti saya share di ini di Siakap ya. Nah kemudian terdapat karakter-karakter yang khusus di dalam bahasa C ya, yang perlu kita kenali juga, yang biasanya sering digunakan ya. Ini ada arti-artinya nih kalau mau menjalankan ini /0 itu karakternya 0 itu berarti empty atau kosong gitu ya. Kita yang umum aja gitu ya, umpamanya ini backspace, backspace mundur kan, backspace ganti halaman, /F, /N itu baris baru atau new line. Kalau pakai /T berarti buat tab ya. Kalau mau ketik ini, kalau mau mengetik karakter tanda petik, karena kan tanda petik itu dianggap sebagai string. Tapi kalau seandainya sama seperti ini ya, ini umpamanya ada nama, sini umpamanya print F cetak ya. Nah formatnya kan seperti ini printf, fungsi printf kemudian kita masukkan sini umpamanya tadi nah ini kan kita mau pakai /n itu kan dari new line gitu ya. Ini program saya /n print f terbaru. Kalau dijalankan kan dia berarti program saya ketemu /n new line baru di bawah kan gitu. Nah kalau terbaru terus kita banyak dan terbaik. Kalau seandainya kita kasih tadi apa /t ini kan ya sebenarnya kalian tidak perlu menghafal ya, cukup cari referensinya aja kita butuhnya apa. Ini umpamanya /t tadi tab, karakter tab horizontal. Banyak baru. Kalau sekarang kan seperti ini ya. Kalau seandainya kita kasih /t, nah dia ada tab di sini, kan? Kita kasih /t lagi di sini, tab lagi di sana. Kan tinggal pakai aja gitu ya, kalau kita lupa tinggal lihat referensi. Kemudian tadi mengetik nama ini tadi, terus di sebelah terakhir nanti kita kasih /n print lagi f
sambil kalian coba juga ya di ini ya, online. Ini link-nya tadi sudah saya kasih. Umpamanya nama, umpamanya hari, umpamanya gitu ya, hari Jumat, umpamanya gitu. Jumat, ya. Nah, kalau seandainya kita mau kasih tanda petik Jumat begini, nah dia kalau kita ingin mengetikkan, kalau karakter ini kan kalau ingin kita ketikkan seperti ini, cara penulisannya tidak seperti ini. Oh, dia bisa ya. Seharusnya begini. Tadi kan dia karena sudah ini ya, sudah dia kenal ya seperti itu ya. Ini kalau kita mengetik karakter centang satu ini kan namanya apostrof tercetak, dia pakai slash gini, harusnya begitu. Ini harusnya kalau dia di-compile dia error tanda petik ini. Kalau kita mamanya ingin ngetik tanda petik double seperti ini, mamanya nanti kan error karena kita mau ngetik ini tapi harus tambahin dengan slash tadi. Nah, dia akan ngetik tanda petik 2 ini. Pakailah slash. Nah, ini bisa kalian coba-coba nanti. Kalau karakter backspace, pokoknya ini backspace ya, slash B. Slash B di sini. Jadinya apa? T-nya hilang ya. Karena backspace kan, T-nya hilang. Enggak ya, masalah masih spasi ya, backspace. Ke sana ya, kasih spasi. Spasi ini harusnya backspace. Slash R ke awal baris, slash R ke awal baris, slash R, slash R, kursornya di bawah. Nah, itu bisa kalian coba-coba lah. Nah, ini kan kursornya di sini, posisi kursor. Nah, itu ya. Jadi saya kalian coba seperti itu. Nah, di dalam bahasa C, aturan-aturan itu kita akan buat sambil membuat program nantinya. Kalau seandainya kalau kalian tidak mengetikkan programnya, tidak menulis, ya nggak akan ingat, karena ini nggak namanya programmer tuh dia nggak menghafal ya, bukan hafalan. Ada kalau ekonomi bahasa atau tuh hafalan. Kalau programmer itu membuat program itu sintak-sintak ini itu sudah ibaratnya kebiasaan aja gitu, bukan sesuatu yang harus dihafal. Nah, contohnya ini perbedaannya aja ya, perbedaan simpel. Nanti yang kita pakai nanti kan ini pakai bahasa C ya, supaya mudah. Kalau bahasa C++ itu kalau seandainya mendefinisikan ya pakai ini sama gitu ya. Dengan variabel sama. Cuman waktu dia membaca dari keyboard ini scan F, kalau ini C-in pakai tanda ini. Kemudian dia cetak print F di sini, kalau C ini C out. Bedanya itu. Kemudian tanda untuk setelah C out diikuti dengan tanda 2 kali lebih kecil. Kalau C-in 2 kali lebih besar. Ini sudah aturan lah, nggak bisa kita nggak pakai, nanti nggak pakai malah error gitu ya. Umpamanya printf itu dia harus tanda petik. Jadi kalau seandainya printf itu katakanlah nggak pakai seperti ini ya, nggak pakai tanda petik ya error.
error ini kan. Karena printf itu harus aturannya di dalam tanda kurung ini kasih tanda petik. Baru dia bisa. Kemudian nggak pakai titik koma, ya error. Karena dia harus pada saat akhir setiap statement atau baris harus diakhiri dengan titik koma. Baru dia. Errornya sebenarnya errornya bisa kita baca ya dari sini, pasti ada keterangannya di sini. Expected titik koma before printf, bahasa Inggris. Ini bahasa Inggrisnya nggak terlalu yang rumit. Jadi sebelum printf, jadi sebelum ini itu kurang titik koma diarahkan, sudah diarahkan di mana letak kesalahannya. Kalau programnya panjang, saat ini. Nah itu cara-cara gitu ya, cara-cara bagaimana aturan-aturannya lah seperti itu. Nah yang penting itu tadi, yang penting itu bagaimana menerjemahkan ini kalian bagaimana membuat algoritma dari permasalahan Anda, membuat flow bagaimana. Program itu hanya sintak, bagaimana kita menerjemahkan saja ke dalam bahasa program. Nah, bahasa program itu banyak, jadi kalau mau dikuasai semua ya nggak mungkin. Jadi cukup yang bisa mewakili saja. Itu ya, jadi ini ya, ini perbedaannya, gampang sedikit. Kemudian ini membuatkan program modelnya seperti ini. Jadi diawali dengan main ini adalah fungsi utama ya, membuat program selalu pakai main. Kemudian kurung bola buka, statement, instruksi apa saja yang ada di dalam algoritma terjemahkan ke dalam instruksi di dalam bahasa asing, kemudian tutup, sudah selesai. Nah contohnya ini, kita ingin menambahkan 2 buah variabel seperti itu kan. Jadi dia sudah otomatis ini sudah ada ya, ini sudah ada ya, tinggal kita di sini. Ini terjemahan dari di sini ada inisialisasi, kemudian input, proses, output. Jadi ini inisialisasi, kita berikan variabel apa yang nantinya akan kita pakai. Kemudian ini input, kan itu programkan sama variabel seperti itu. Kemudian ini proses, ini output. Jadi cuman itu urutannya begitu aja. Pertama kali inisiasi, kemudian inputnya bagaimana, kemudian diproses seperti apa, kemudian outputnya bagaimana. Ya seperti itu. Jadi tinggal menerjemahkan ke dalam bahasa program. Umpamanya mencari IPK seperti itu gitu kan. Algoritmanya seperti apa? Langkah-langkahnya apa? Siapkan data begitu kan bahasanya bahasa narasi kan. Siapkan data, nilai, siapkan data, jumlah mata kuliah, kemudian proses hitung IPK, kemudian cetak IPK,
selesai. Nanti kalau ada kondisi-kondisi di sini, ini kan sederhananya seperti ini. Proses, ini input, nah, kemudian proses, cetak, selesai. Nanti dia bisa berkembang. Ini ketika umpamanya setelah proses di sini, ya, ini bisa kita kembangkan. Ini kalau seandainya IPK-nya katakanlah di atas 3,5 itu memuaskan namanya gitu ya. Ini kan ada konektor. Nah, ini konektor A. Setelah itu IPK-nya berapa? IPK lebih besar dari 3,5. Kalau tidak, kalau ya, kalau tidak, apakah IPK-nya 3,0 sampai 3,5? Kalau ya, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Dan seterusnya. Nanti setelah flowchart jadi, bikin program. Ini tinggal menerjemahkan ini. Berarti tadi kita butuh apa tadi di dalam program itu cara umumnya ya. Program ya inisialisasi untuk variabel apa, tipe datanya apa. Ini namanya untuk nilai itu karena dia pakai koma, kasih float nilai. Kemudian istilahnya macam semua ya. Kemudian proses atau hitung. Proses atau hitung. Kemudian kalau ada kondisi nih kondisi-kondisi kan tadi pakai if. Nah ini ada bahasanya, sintaknya seperti apa. Nah nanti kita akan lihat contohnya yang sederhana. Nah, gitu ya. Jadi yang kalian perlu pahami, kemudian nanti bisa digunakan, diimplementasikan itu ini tadi. Bagaimana mendefinisikan variabel, bagaimana masukkan data, bagaimana memproses, apapun itu ya, tergantung permasalahan. Kemudian bagaimana menyajikannya atau menampilkannya, cuma gitu. Itu semakin program itu semakin kompleks ya semakin rumit. Sebenarnya bikin aplikasi si akad itu kan juga kompleks itu ya. Apalagi aplikasi perbankan sangat-sangat kompleks. Nah, yang penting kita bisa menerjemahkan yang sederhana algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Ya. Nah, kemudian ada nanti ini kalian pelajari dan dicoba. Jadi perintah-perintah ini bisa kalian lihat di resource yang ada lah gitu ya, mau di buku mau di internet bisa kalian cari penggunaannya seperti apa. Tapi yang sering dipakai itu ini yang saya tanda ini ya. Ini sering dipakai. Break itu untuk memperhatikan program, case itu ada opsi 1, opsi 2, opsi 3, gitu. Karakter, konstanta, ini tipe data. Do itu nanti untuk dipasangkan dengan while, itu untuk looping
Artinya umpamanya dari sini dia ke sini, nanti dia balik lagi ke sini. Ini looping namanya. Umpamanya di sini ada proses apa, kemudian ada kondisi apa, kemudian ngapain. Nah sini umpamanya begini. Nah dia bisa looping terus ini. Muter, sini muter. Sorry. Sini ke sini, ke sini. Looping. Ini bisa looping, bisa pakai ini while do atau for ini. Kalau kondisi ini if, else. Ini itu kondisi. Jika ya bagaimana, jika tidak bagaimana. Else. Dan ini return yang biasanya dipakai ya, yang selalu dari return kembali ke sistem. Ini integer, ini long, tipe data. Ini juga ada tipe data yang bisa kita buat sendiri. Type def, kalau kita ingin definisikan luar di atas untuk nilai yang sudah kita tentukan. Ini untuk membuat fungsi. Nah, jadi tidak perlu khawatir, kita pelan-pelan lama-lama juga akan tahu. Karena kebanyakan itu namanya programmer itu kebanyakan otodidak ya, jadi tidak ini, jadi dia coba-coba pakai yang ada, dicoba, dia lihat hasilnya seperti apa. Jadi umpamanya kalau seandainya kita pakai if ya, if ini contoh. If itu di sini kondisinya harus memenuhi kondisi. Umpamanya if ya umur sama dengan 12, cetak, print F, masih anak-anak, gitu, anak. Nah ini kan kita butuh ini ya, ini variabel ya, maka kita butuh definisikan dulu di atas integer umur supaya kita bisa di awal tadi kan kita definisikan, kemudian kita beri nilai, namanya umur sama dengan 20. Ini kalau if itu dia di sini ya, jadi if ini memenuhi umur, kalau perbandingan itu nanti ada ya perbandingan ya, salah satunya ini kalau sama dengan itu sama dengannya 2 kali. Nah, ini kan ini perbandingan, jadi perbandingan itu hujan ya di sana ya, hujan ya. Lebih nyari suara hujan. Ya sudah, pakai headset. Headset kalau hujan ada suara ya. Saya juga pernah itu Zoom itu hujan lebat nggak kedengaran ya, saya pakai headset. Ya, nah ini kondisi. Jadi ini caranya ini seperti ini kondisi. Di situ jika maka. Kemudian
Kalau jika itu kan berarti ada sesuatu yang dibandingkan. Ini perbandingan. Kalau perbandingan, kalian juga akan tahu nanti ya. Perbandingan itu apakah dia sama, simbolnya gini, sama. Kalau apakah dia lebih besar, simbolnya begini. Apa lebih kecil, begini. Kalau tidak sama, tanda seru, begini. Nah ini sambil jalan. Sambil jalan di kalau kita bikin mengetik ya nanti lama-lama juga ini nggak perlu dihafal, ini juga udah tahu gitu. Ini udah tahu gitu. Artinya itu tinggal kebiasaan aja ya. Jadi cara penulisannya jika ini maka ini. Nah, jika tidak, di sini ada namanya else ya. Else itu tadi yang tadi ya, else itu yang lain. Jika tidak, itu jika tidak, jika kondisinya ada dua ya. Ini ada else. Jika tidak, so in F. Oh ya, ini terakhir harus tanda koma ya. Sudah dewasa. Coba jalanin. Nih. Jawabannya apa? Anda sudah dewasa. Berarti ini kan tidak dicetak. Karena dia membandingkan di sini. Kalau seandainya umurnya saya kasih di sini umurnya ya kalau 30, kalau 30 hasilnya apa di sini? Yang dicetak yang mana? Yang ini apa yang ini? Anak-anak apa dewasa? Kalau saya ganti 7, anak-anak apa dewasa? Anak-anak, Pak. Ya, oke, kita coba ya, kita run ya. Oh, masih nyetak ini. Berarti ini logiknya error. Jadi dia sudah benar, sintaknya bisa dijalankan, hasilnya ada, outputnya ada, tapi secara logikanya error. Seharusnya ada yang bisa memberi saran, seharusnya seperti apa? Seharusnya dia perbandingan itu bisa sama, bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa tidak sama. Ini sama dengan ini tidak sama dengan ini, ya udah tahu lah ini ya, lebih besar lebih kecil lah, udah tahu. Kira-kira ini kalau kita mau seperti tadi, yang kita ganti yang mana? Yang kita ganti itu ini. Perbandingan. Umpama
Jadi ini kita ganti dengan apakah umur lebih kecil dari 10. Jadi umur tadi kita sudah set 20. Apakah 20 lebih kecil dari 10? Tidak ya. Kalau tidak dia akan menjalankan perintah yang else. Ini yang tidak. Jadi kalau dijalankan ini. Kalau seandainya saya isi umurnya itu tadi 6. Ya. Ini kan apakah 6 lebih kecil dari 10? Ya, kalau iya maka dia akan cetak ini. Ini itu sama dengan kalau diagram itu umur lebih kecil dari 10 jika ya, jika tidak. Jika ya cetak dewasa. Jika ya cetak anak-anak. Jika tidak cetak dewasa. Ini programnya seperti itu. Dan ini sekali lagi, makanya saya minta kalian online buka web ini kemudian dipraktekkan. Nah, sekarang kita coba sama-sama. Ya, nih klik ini, kemudian bentuk baru begini kan, pasti Hello World ini kan, program laptop. Inisialis deklarasi variabel integer, kita mau kasih integer variabel ya, atau satu, ini variabel bebas ya, yang penting sesuai dengan aturan. Nilai 2 hasil nilai 1 sama kita kasih berapa, umpamanya 11, nilai 2 sama kita kasih, ini bisa kasih gini boleh berapa, 10, hasil itu sama dengan nilai 1 nilai 2. Ini sudah sejumlah. Tinggal dicetak ya, printf, cetak hasil
Ketik 2 hasilnya adalah kembali ke format ya. Format pakai persen, D parameternya hasil. Nah, jadi ini kita inisiasi dulu variabelnya, tipe datanya. Ini tipe datanya bisa kalian tadi ya, ada bermacam-macam ya, mau float boleh, mau double boleh, tergantung kebutuhan. Kalau seandainya hanya untuk yang sifatnya number, tidak pecahan, integer saja. Kemudian nilai 1 dikasih nilai berapa, nilai 2 dikasih nilai berapa. Kemudian ini operasi. Jadi inilah prosesnya. Ini proses. Nah, proses ini yang nanti case-nya macam-macam. Ini operator. Operator itu bisa plus, minus, bagi, kali, apalagi macam ya, banyak operator. Modulasi. Ya Pak, umumnya inilah bagi, kali, apa. Nah, kalau di ini kan kalau ini tinggal menyajikan kan. Kalau ini apa seperti inilah gitu ya. Jadi kalau untuk mencetak di dalam tanda petik ini mau cetak apa, kemudian kalau ada parameter dari variabel mau kita masukkan itu seperti ini. Jadi ini nanti akan masuk ke sini. Persennya itu ke tempat menampung. Jadi ini apa, persen, nanti ada persen D, ada persen F kalau tipe datanya float, kalau ada persen C kalau karakter. Nah, ini untuk menampung data dari variabel. Ya, seperti itu. Ya, kalau di run hasilnya 91, 11 tambah 89. Tinggal kita ganti inputnya mau dikasih berapa. Di sini umpamanya 5, di run 5. Dikasih di sini inputnya 21. Ini. Jadi kalau ini sudah sesuai dengan algoritma, ya apapun inputannya hasilnya mengikuti algoritma itu. Hasilnya mengikuti apa yang kita perintahkan ke komputer, ya, seperti itu. Kita perintahkan komputer kan sesuai dengan algoritma yang kita buat. Tuh, ya. Tapi memang harus kita pikirkan dulu solusinya seperti apa, tidak, kecuali kalau sudah kita bisa membayangkan tanpa menulis, membayangkan tanpa membuat algoritma, langsung coding ya bisa aja gitu. Kalau sudah terbiasa menangani yang seperti itu, gitu ya. Case-nya sama gitu. Nah, gitu ya. Ini keyword. Nah, ini juga untuk, nah ini ada library yang ditaruh di sini ya. Di sini library, ini library. Itu. Ya. Ini untuk std, kalau kita mau pakai library ini kan fungsi ya. Fungsi-fungsi yang langsung bisa kita pakai dengan menambahkan parameter-parameternya. Itu diinputkan kalau seandainya fungsinya ini kalau library-nya kita inputkan std.out, fungsi yang bisa kita pakai ini. Nah, ini yang sering kita gunakan juga ini ya. Ini sering kita gunakan kalau kita mau
mengakses file. Ini tadi mencetak gitu kan ke layar, ini membaca file, ini membaca dari inputan, ini mengambil karakter seperti itu. Nah, ini bisa kalian pelajari, tapi jarang semuanya dipakai gitu ya. Tidak semua dipakai. Jadi library-nya sudah lengkap, tapi tidak semua kita pakai. Nah, ini kalau seandainya ini kalau kita inputkan math gitu ya, kita bisa juga ini juga kan banyak ya fungsi-fungsi untuk ini bikin kalkulator ini. Bisa eksponensial, pembulatan ke bawah, absolut, pembulatan ke atas, log base berapa, ini P untuk power pangkat, seperti ini, akar gitu ya. Jadi tinggal panggil fungsinya. Contoh, library math bisa pakai fungsi yang sudah disediakan. Nah, harus dimasukkan di sini include math.h. Jadi kalau kita ingin menggunakan fungsi math, maka di atas ini juga sudah standar. Jadi kalau mengincludekan atau memasukkan library itu panggilnya perintahnya pakai include, kemudian di sini math.h. Ini kan secara penulisannya sudah standar seperti ini, nggak bisa namanya satu huruf include ini, nah ini kan warnanya udah berubah, berarti dia nggak mengenal itu. Pokoknya kita kasih nilai integer a, ya, a sama dengan 4. Atau oke, kalau kita panggil fungsi, kita panggil fungsi umpamanya tadi SIRT. SIRT itu akar ya, akar dari 4. Akar dari 4. Jadi sini SIRT 4 atau A. Variabelnya kan A. Jadi supaya di sini dinamis, ya ini nanti kita tinggal ganti angka di sini, kita masukkan ke variabelnya digunakan di sini. Jadi yang kita pakai, yang kita kalkulasi, yang kita proses itu variabelnya. Nanti inputannya kan bisa bebas itu kan. Nah ini untuk mencari akar. Nah supaya bisa dicetak, kita menambahkan nilai hasil ini, kita mau simpan di mana, kita juga bisa tambahkan lagi variabel namanya hasil gitu kan. Terus hasil di sini hasil sama dengan akar dari A atau 4 ini. Kita cetak print f hasil akar dari persen D adalah persen D. Kita mau cetak dia variabel nilainya yang input A dan hasil. Jadi bisa seperti ini. Kalau seandainya sini ada persen lagi, persen apa, jadi parameternya harus sama. Jadi ini nanti akan masuk ke sini. Yang pertama kan sesuai dengan urutan. Ini juga akan masuk ke sini. Ini kan hanya penyajian kan. Yang mau kita pakai ini CRT. Ini library-nya math ini. Ada di sini kan. Ada di sini. Jadi harus kita include-kan. Oke, kalau kita run, ini supaya bagus, ini math-nya berarti kurang
garis baru, kita buat garis baru /n. Hasil akar dari 4 adalah 2. Kalau tadi POW itu pangkat power. Kita bisa pakai juga di map. Misalnya pangkat. Nah, kalau seandainya kalau mau mengetahui ini bagaimana formatnya, kalian bisa searching di sini. Gampang kok, artinya tinggal bisa cari kira-kira kalau salah nih ya. Power of number, pangkat dari nilai. Formatnya apa? Formatnya ini. Ini formatnya. Argumen pertama, argumen itu yang ini ya, nilai yang parameter pertama itu value-nya, base value. Argumen kedua, parameter kedua itu pangkatnya dari base-nya, punya base berapa ya, base ini sama dengan POW, base-nya umpamanya base-nya 2 yang di nilai hasil pangkat dari 4 adalah ini, saya kasih /n dulu, harus hasil pangkat, hasil dari 4, hasil dari 4 pangkat 2, base-nya kan 2 adalah hasil dari 4 pangkat 2 adalah akar dari 4 adalah 2. Oke, nah sekarang kira-kira gimana dari penjelasannya, mulai dari ini mendeklarasikan variabel, memberi nilai, memproses, menampilkan. Kalau ini kembali ke sistem ya, ini kembali ke sistem itu sudah selesai programnya gitu, keluar gitu. Kemudian sini ada case lagi, ini kalkulator, kan cuma proses-prosesnya di sini saja kan, dia memberi masukan apa deklarasi variabelnya kebutuhannya apa saja, kemudian diberikan nilai, kemudian diproses, tampilkan. Ini juga begitu kan, berikan deklarasi nilainya berapa, ini proses. Gitu. Ada pertanyaan? Nah, sudah sedikit demi sedikit paham atau masih bingung? Sudah sambil dicoba, ada error atau apa?
Mana? Diam? Bingung? Udah paham ya berarti ya? Kalau diam berarti sudah paham. Nah ini ada library yang lain juga ya, std.a, bisa kalian pakai nanti ini. Nah sama seperti umpamanya kalau kalian pakai Excel ya, itu umpamanya Joni nomor 2 Karman. Nah ini kan dia beda ya, kolom ini Joni, kalau di sel ini Karman. Kalau kita gabungkan, kalau di Excel namanya jadinya nanti kita maunya Joni Karman. Ini kan kita ketik lagi kan. Kalau seandainya pakai rumus ini kita gabungkan di Excel, rumusnya seperti apa? Kalau pakai rumus kita namanya ya, namanya di sini ada angka 4, 5. Kalau rumus kan dia ditambah dengan dulu kan, baru sel ini ditambah operator, tambah sel ini hasilnya ini kan. Nah kalau ini teks kita gabung rumusnya sama dengan, ada yang pernah pakai? Nih, kalau kita ketik C saja ya, nah ini banyak nih fungsi-fungsi bisa kita pakai, ini cell chart, clean, nah ini nggak paham ini banyak sekali ini. Count itu menghitung, countnya, umpamanya ini ada ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau seandainya saya kasih fungsi ini umpamanya ya, jumlah mahasiswa berapa? Jumlah mahasiswa. Kita pakai rumus dengan count tadi, count. Kalau kita klik ini, pilih. Nah ini sini ada value 1, value 2 dan seterusnya nih kan. Ini fungsi di awal ini tanda kurung tutup sampai berapa. Nah, kita tinggal select. Sini kan select gitu. Terus berarti artinya dari B2 sampai B7. Si kurung tutup udah selesai kan begini. Ini fungsi. Kita enter. Oh, hasilnya 0. Titik. Kon itu value 1, value 1, value 2. Oh begitu. Harusnya begini. Ini ya. Malah 0. Yang benar gimana? Count Excel formula. Nah, ini tuh menghitung jumlah sel yang berisi number.
count if kalau dia ada kriterianya count A number single and not empty in the range. Count A apa ini? Oh, count aja nggak bisa. Oh, count apa itu. Nah ini dia. Ya rumusnya count A 6 1 2 3 4 5 6. Count A. Oh ya. Oh ya, jadi tidak perlu khawatir ya kalau kita kelupaan atau kurang nggak tahu, kita bisa cari di sama Mbak Google. Nah kalau ini menggabungkan, ini gabung ini teks digabungkan jadinya seperti ini, itu pakai concatenate. Nah, concatenate itu concatenate teks 1, teks 2 kan fungsi dia tuh ini dan titik koma ini tuh dah. Ini gabung dia Joni Karman, tapi ini kan tidak ada spasi ya. Kalau kita kasih spasi, ini kan bisa teksnya kan bisa sembarang kan, sini kan banyak, seberapa banyak bisa kita gabung. Jadi untuk kita kasih spasi, kita kasih lagi tanda petik 2, misalnya titik koma, ini spasi. Atau umpamanya di sini dikasih Joni Karman. Atau kita mau tambahin lagi, ini kan tanda petik dia string. Tambahin lagi. Oke. Spasi. Isinya formula. Ini formulanya ini. Ya. Ini banyak fasilitas di Excel ini. Kalau kalian bisa menggunakan, bagus. Bisa jadi grafik segala macam bisa. Nah, ini kan visual, artinya di Excel sudah ada formulanya, kita bisa sediakan. Tapi kalau di program ya harus kita tulis secara logiknya. Kalau sudah visual kan tinggal klik, tinggal pakai. Kalau ini kan kita membuat programnya, bagaimana bisa seperti itu. Nah kalau di program itu ada yang namanya tomcat string cat itu menambahkan ini ada string cat, ini mengcopy, string compare bandingkan string length panjang, tapi ya enggak semuanya kita pakai ya. Ini string to lower, huruf kecil dijadikan kecil, to upper dijadikan besar. Contohnya kalau di Excel kan kita tinggal pakai ya. Nih, kalau jadikan huruf besar dia di Word ya. Ada ya di Excel nggak ada ya. Word. Kalau kita mau kecil besar semua, uppercase. Kalau mau kecil semua, lowercase to lower. Kalau tiap kata
huruf besar, capitalize its word. Gimana nih? Kan di belakangnya pasti ada program. Belum lagi kalau seandainya kita select, ini kita kasih bold, kita kasih italic, kita kasih underscore. Gimana yang programnya? Pasti banyak kondisi kan. Terus bagaimana kondisinya hanya yang di-select, hanya yang di-block. Nah, itu yang dipikirin programmer tuh itu. Gimana? Tertarik jadi programmer? Tapi ini kan dasar pemrograman, jadi cuma logika dasar saja. Ya, seperti itu ya. Oke, sudah ada yang nyoba-nyoba? Coba apa? Oke, sekarang kalian coba bikin program kalkulator. Jadi nanti ada variabel, deklarasi variabel, beri nilai atau input, beri nilai variabel, kemudian proses hitung penjumlahan, itu komentar ya, nggak dieksekusi. Penjumlahan, hitung pengurangan, hitung perkalian, pembagian. Oke, silakan dicoba. Dicoba di sini ya, online saja. Udah dikasih contoh tentu. Ada pertanyaan, silakan. Saya silakan coba, saya tunggu 5 menit. Nanti ya bagi yang sudah atau punya ada error, silakan di share screen aja, nanti kita perbaiki.
Sudah? Oke ya, di ini aja ya, dilanjutkan aja nih, mungkin karena di sana hujan, susah jaringan, dilanjutkan aja nanti untuk apa minggu depan kita bahas lagi. Oke, atau sebelumnya ada pertanyaan? Bisa dipahami? Cukup ya? Oke. Oke, kalau sudah ya jangan lupa itu absensinya. Nah, jadi absensi. Oke, kalau sudah kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan UTS ya atau gimana? Ya Pak, UTS. Berarti hari dan jamnya sama jam perkuliahannya atau gimana? Atau ada jadwal sendiri? Hari jadwal Pak. Biasanya Enggak sesuai dengan jamnya ya, jam kuliah enggak ya? Ada jadwal tersendiri ya? dari dosen pengampunya, enggak dari prodi, Pak. Oh enggak dari prodi ya? UAS saja Pak dari prodi. Oh, Tapi ada dari sekretaris prodi yang ngirim jadwal tapi tidak menentu. Nggak harus dari prodi tapi dosen pengampunya boleh mengambil jadwal di luar itu untuk UTS. gitu. Oke. Ya, sip. Ya. Oke, dipelajari, dilatih ya, dicoba-coba ya. Salah atau error itu biasa. Nanti kita bisa perbaiki sama-sama nanti. Kalau ada pertanyaan ya silakan mau di grup atau ya, apa nanti kita lagi bisa tanya di grup juga bisa. Oke, mungkin itu. Kalau sudah tidak ada lagi, saya akhiri. Terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya